Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang thariqat. Pengertian thariqat. Asal kata thariqat dalam bahasa Arab ialah thariqat yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi. Dapat pula digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dari syariat, sebab jalan-jalan utama disebut syar, sedangkan anak jalan disebut thariq. Menurut Abu Bakar Aceh, thariqat ialah jalan, petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in, turun menurun sampai kepada guru-guru atau suatu cara mendidik, mengajar, lama-kelamaan meluas menjadi kumpulan kekeluargaan yang mengikat penganut-penganut sufi yang sepaham dan sealiran, guna memudahkan menerima ajaran-ajaran dan latihan-latihan dari para pemimpinnya dalam suatu ikatan. Jadi yang dimaksud thariqat ialah suatu sistem dan cara-cara beramal atas irsyad seseorang mursyid terhadap murid-muridnya yang mengikat dalam suatu mazhab tertentu yang pada dasarnya untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW secara optimal dan sungguh-sungguh. Sufi-sufi yang melakukan thariqat menggambarkan dirinya yang sedang mencari Tuhan bagaikan pengembara atau salik. Mereka melangkah maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahapan itu mereka menyebutnya dengan maqamat. Jalan yang mereka tempuh disebut thariqah. Tarekat atau jalan sufi ini begitu penting sehingga seringkali ilmu tasawuf disebut juga dengan ilmu suluk. Tujuan thariqat. 1. Thariqat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya tabi'in secara berantai sampai pada masa kita ini. 2. Lebih khusus lagi, thariqat di kalangan sufiyah berarti sistem dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan memperbanyak zikir dengan penuh ikhlas semata-mata untuk mengharapkan bertemu dengan dan bersatu secara ruhiyah dengan Tuhan. Jalan dalam thariqat itu antara lain terus-menerus beribadah dalam zikir atau ingat terus kepada Tuhan, dan terus-menerus menghindarkan diri dari sesuatu yang melupakan Tuhan. Harun Nasution mengatakan thariqat ialah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam tujuan berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Hamka mengatakan bahwa di antara makhluk dan khalik itu ada perjalanan hidup yang harus ditempuh. Inilah yang kita katakan thariqat. Dengan memperhatikan berbagai pendapat tersebut di atas, kiranya dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tarekat adalah jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah dan lainnya bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam. Amalan dalam tarekat ini ditujukan untuk memperoleh hubungan sedekat mungkin secara rohaniah dengan Tuhan. Hubungan thariqat dengan tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf, istilah thariqat itu tidak saja ditujukan pada aturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh seseorang syekh thariqat, dan bukan pula terhadap kelompok yang menjadi pengikut salah seorang syekh thariqat, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang ada di dalam agama Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, yang semuanya itu merupakan jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Dalam thariqat yang sudah melembaga itu tercakup semua aspek ajaran Islam, seperti sholat, zakat, puasa, jihad, haji, dan lain-lain, ditambah pengamalan serta seorang syekh.
Akan tetapi, semua itu memerlukan tuntunan dan bimbingan seorang syekh melalui baiat. Sebagaimana telah diketahui bahwa tasawuf itu secara umum adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat mungkin melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah. Usaha mendekatkan diri ini biasanya dilakukan di bawah bimbingan seseorang guru atau syekh. Ajaran-ajaran tasawuf yang harus ditempuh untuk mendekatkan diri itu kepada Allah merupakan hakikat thariqat yang sebenarnya. Kata tarekat secara harfiah berarti jalan, baik berupa sistem latihan, pembersihan diri dalam hati maupun amalan yang berupa wirid, zikir, muraqabah dan lain sebagainya yang dihubungkan dengan metode sufi dan organisasi yang tumbuh seputar metode ini. Tarekat mempunyai arti penting dalam masyarakat Indonesia karena pada umumnya tarekat berhasil mengambil hati masyarakat Nusantara masa itu. Tarekat bukan hanya berkembang menjadi organisasi keagamaan, melainkan menjadi perekat tali persaudaraan umat muslim Nusantara. Tidak sedikit pula penguasa atau raja masa itu menggunakan tarekat sebagai penarik legitimasi rakyat. Namun faktor pendukung perkembangan tarekat yaitu ketertarikan rakyat Indonesia kepada unsur mistik dalam tarekat. Ada banyak macam tarekat yang berkembang di Indonesia. Ada beberapa tarekat besar di Indonesia yang merupakan cabang dari tarekat sufi internasional. Di antaranya adalah tarekat Khalwatiyah, tarekat Syattariyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Rifaiyah, Janiyah, Idrisiyah, dan yang terbesar adalah Naqsabandiyah. Sedangkan tarekat lokal diantaranya tarekat Wahidiyah, tarekat Siddiqiyah, dan tarekat Syahadatain. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah pengucapan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.